Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Alvita Ramadanti dari kampus IAIN Sorong semester 6. Di sini kami akan membahas tentang faktor internal perilaku konsumen. Faktor internal ialah faktor psikologis yang berasal dari dalam diri individu yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Faktor psikologis yang menjadi dasar dari faktor perilaku konsumen ada 5, yaitu motivasi, pengamatan, belajar, kepribadian, dan sikap. Di sini saya akan membahas tentang motivasi. Motivasi ialah kecenderungan dalam diri individu yang membangun tindakan, atau juga motivasi merupakan proses mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Motivasi konsumen ialah keadaan dalam diri individu yang mendorong keinginan untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan motivasi konsumen ialah meningkatkan kualitas, mempertahankan loyalitas, efektivitas, efisiensi, dan membangun hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. Dalam memberikan motivasi perusahaan kepada konsumen ada metode-metodenya, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ialah seperti memberikan bonus kepada konsumen. Metode tidak langsung ialah seperti memberikan pelayanan yang memuaskan. Selanjutnya ialah motif-motif konsumen dalam melakukan pembelian untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya, yaitu ada yang berdasarkan pengaruhnya pada proses pembelian, seperti motif pembelian primer dan motif pembelian selektif. Motif pembelian primer yaitu motif yang menimbulkan perilaku pembelian terhadap barang umum, sedangkan motif pembelian selektif adalah motif yang mempengaruhi keputusan tentang model dan merek dari produk tersebut. Lalu selanjutnya ada berdasarkan faktor yang menyebabkan orang melakukan pembelian, yaitu faktor rasional dan faktor emosional. Faktor rasional yaitu motif yang didasarkan pada kenyataan yang ditunjukkan kepada produknya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ialah faktor ekonomi, faktor kualitas, pelayanan, dan lain-lain. Selanjutnya ialah faktor emosional. Faktor emosional adalah motif yang berkaitan dengan perasaan individu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Wairoi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dalam riset motivasi dan pengamatan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dalam riset motivasi. Teman-teman perlu ketahui bahwa teknik dalam riset motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara secara mendalam, dan yang kedua, teknik proyektif. Untuk yang pertama, wawancara secara mendalam. Teknik ini dilakukan dengan mengadakan wawancara panjang lebar dan bebas dengan responden. Di sini, pewawancara lebih bersifat pasif dan hanya mendengar serta mencatat semua pembicaraan responden yang diwawancarai. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu teknik proyektif, jadi teknik ini menggambarkan tentang pikiran seseorang terhadap sesuatu yang sedang digemari. Dengan cara ini, diharapkan responden akan menemukan motif yang sesungguhnya. Teknik-teknik tersebut antara lain seperti tes asosiasi kata dan thematic appraisal test. Selanjutnya, pengamatan. Berbicara mengenai pengamatan, di sini terbagi menjadi dua hal. Yang pertama yaitu proses pengamatan, dan yang kedua pengalaman dan pengamatan dalam pemasaran. Untuk yang pertama, proses pengamatan. Jadi, pengamatan adalah suatu proses dengan mana konsumen manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya, atau dapat dikatakan sebagai proses penerimaan dan adanya rangsangan atau stimuli di dalam lingkungan intern dan ekstern, sehingga pengamatan bersifat aktif. Kemudian yang kedua, di sini terdapat pengalaman dan pengamatan dalam pemasaran. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lampau atau dapat pula dipelajari. Sebab dengan belajar, seseorang akan dapat memperoleh pengalaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pertama, ada proses belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman. Lalu, proses belajar terjadi karena adanya interaksi antar manusia yang dasarnya bersifat individual dengan lingkungan khusus tertentu. Sebagai hasil dari interaksi, maka terbentuklah hubungan antara kebutuhan-kebutuhan dan tanggapan-tanggapan.
antara tegangan dengan perilaku yang mengubah tegangan tersebut. Proses belajar dalam pembelian. Proses belajar pada suatu pembelian terjadi apabila konsumen ingin menanggapi dan memperoleh suatu kepuasan atau sebaliknya. Tidak terjadi apabila konsumen merasa dikecewakan oleh produk yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Ulama. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi kepribadian. Sebelumnya teman-teman harus mengetahui dulu apa itu kepribadian. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari individu. Kepribadian yang mencakup kebiasaan seperti sikap dan lain-lain. Ciri sifat atau watak yang khas yang menentukan perbedaan perilaku dan tiap-tiap individu yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, ada terdapat 3 unsur kepribadian. Yang pertama yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan. Selanjutnya kita masuk di teori kepribadian. Teori kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu teori psikoanalitis, teori psikologi sosial, dan teori faktor lain. Selanjutnya materi akan dilanjutkan dari teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Akbar. Di sini kita akan membahas masalah sikap. Sikap biasanya memberikan penilaian, menerima atau menolak terhadap objek atau produk yang dihadapinya. Sikap ini dilakukan konsumen berdasarkan pandangannya terhadap produk dan proses belajar, baik dari pengalaman ataupun dari yang lain. Sikap konsumen bisa merupakan sikap positif ataupun negatif terhadap produk-produk tertentu. Indeks sikap dapat ditentukan dengan mengkombinasikan suatu timbangan dengan sejumlah komponen indeks tersebut dimaksudkan untuk meramalkan sikap individual serta kesukaannya terhadap suatu merek. Semakin besar indeks sikapnya, berarti semakin ideal merek tersebut bagi suatu konsumen.